Tadi lelang diajakan secara Zoom meeting ya di Balai Lelang Universal di kantornya, dan kita bisa lelang lewat rumah ataupun lewat aplikasi Zoom ya. Pas waktu lelang ya hari Senin, dan ini result dari 11 unit mobil laku kurang dari 76 juta rupiah. Masih serba C ya di depan kita nih. Ini di open di harga 78 juta rupiah dan akhirnya sold nih mobil yang diincar-incar banyak orang, dan memang akhirnya sold guys. Kita langsung coba screening aja. Berikutnya sold juga nih guys. Ya ini juga jadi inceran sih memang karena harganya juga masih cukup worth. Menang di pajak, menang di unit juga nih, masih oke banget. Jadi sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya. Ini adalah unit terakhir yang sold di Balai Lelang Universal pada event lelang sore ini. Sekarang kita cek nih unit-unit yang masih unsold, yang siapa tahu mungkin akan dilelang lagi event lelang berikutnya dan mungkin harganya akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di kontennya otomotif Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal dan kita akan mencoba mengikuti lelangnya dari Balai Lelang Universal pada sore hari ini. Ada kurang lebih sekitar 11 unit yang akan dilelang pada event lelang kali ini, dan kita akan cek nih ada berapa yang laku dan ada berapa yang masih unsold. Nanti kita akan coba review singkat ya di video ini. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Universal, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi menyeluruh tentang Balai Lelang Universal. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, seperti apa lelangnya? Ada berapa unit yang sold dan ada berapa unit yang masih unsold di sini. Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, tadi lelang diajakan secara Zoom meeting ya di Balai Lelang Universal di kantornya, dan kita bisa lelang lewat rumah ataupun lewat aplikasi Zoom ya. Lelang sudah selesai di sore hari ini. Dari 11 unit nih, ada kurang lebih 6 unit yang sold pada sore hari ini. Unitnya apa aja dan sold di harga berapa, teman-teman ikutin video ini sampai selesai nih guys. Nah, kita mulai dari unit di depan kita, Sigra nih guys. Ini adalah Daihatsu Sigra R 1200 cc manual transmission. Ini tahun 2019, ini masih serba C ya di depan kita nih. Ini di open di harga 78 juta rupiah dan akhirnya sold di harga 79.500.000. Ini dengan kondisinya pernah kita review di video sebelumnya nih guys. Ada beberapa kusam pemakaian. Untuk di bagian velg nih masih OEM dengan two-tone color seperti ini ya, dengan kondisi ban kurang lebih 60-70%. Kondisi mesin juga masih baik. Headlamp, fog lamp ini masih cukup oke nih. Kondisinya masih terbilang cukup baik dan terawat nih. Dan ini adalah di bagian sisi sebelahnya dan masih terbilang cukup baik. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2019 nih guys. Dan ini sudah dimenangkan oleh salah satu pemenang lelang dalam lelang kali ini. Di open di harga 78 juta rupiah dan sold di harga 79.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya nih guys. Oke guys, berikutnya di depan kita nih ada unit yang sold juga. Ini adalah Agya yang pernah kita review kemarin. Di depan kita nih ada Toyota Agya G 1200 cc manual transmission tahun 2018 dengan eksteriornya katanya C, interior C mesin C, dan di open di harga 76 juta rupiah dan sold di harga 78 juta rupiah. Ini adalah kondisi mobil yang sold. Headlamp, fog lamp masih oke. Ada beberapa kusam dan ada beberapa repair body ya yang pernah kita review di unit ini. Ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi di bagian nih, ini agak sedikit kusam. Ada beberapa baret-baret pemakaian termasuk di bagian pintu sebelah kiri belakang ya. Ini ada beberapa baret-baret yang harus di repaint dan di repair lagi. Kondisi bannya juga kurang lebih ada yang sekitar 30%, ada yang 50%, ada yang masih 60%. Ini adalah tipe yang TRDS dan masih terkategori cukup oke nih guys. Nah, ini sekali lagi selamat kepada pemenangnya, mendapatkan Toyota Agya G 1200 cc manual transmission tahun 2018 dengan eksteriornya C, tapi ada beberapa PR ya, interior C mesin C. Di open dari 76 juta rupiah, sold di harga 78 juta rupiah. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya. Lanjut, nih mobil yang diincar-incar banyak orang dan memang akhirnya sold guys. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Honda HR-V tipe S 1500 cc manual transmission tahun 2016 dengan masih kondisinya serba B katanya ya. Pernah kita review, jadi teman-teman langsung cek aja di deskripsi, ada video lengkap tentang review dari Dozo21 juga. Ini masih serba B, di open di harga di 169 jutaan dan ini soldnya di harga 170 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya. Kalau kita lihat nih memang di bagian eksteriornya masih cukup ya, dan ini butuh dicuci steam dan dipoles lagi, udah oke lagi. Velg aja masih two-tone color bawaan dari Hondanya. Kondisi ban masih kurang lebih 50-60%, masih sangat cukup layak pakai nih guys. Masih terbilang juga cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya.
Kalau kita lihat di bagian headlamp, fog lamp juga masih oke. Sebelah kanannya juga nat-natnya masih terbilang cukup presisi, sampai ke belakangnya juga masih cukup baik nih guys. Nah, jadi sekali lagi nih selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Honda HR-V dari Universal. Ini adalah Honda HR-V tipe S 1500cc manual transmission tahun 2016. Masih serba B ya, eksterior B, interior B, mesin B. Di open dari 169.500.000 dan ini sold naik Rp500.000 di Rp170 juta. Jadi sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan mobil yang diincar-incar oleh banyak orang nih guys. Lanjut berikutnya sold juga nih guys. Ya, ini juga jadi inceran sih memang karena harganya juga masih cukup worth it. Ini adalah Honda Brio S 1200cc manual transmission tahun 2015 dengan eksteriornya masih B, interior B, mesin juga masih B nih. Di open di harga Rp85.700.000, soldnya di harga Rp86.200.000 nih guys. Ini kayaknya naik cuman GoPay doang nih, sekali ngebit doang, dan ini akhirnya dimenangkan oleh salah satu pemenang lelangnya. Coba kita screening nih guys. Di bagian eksteriornya sih PR terberatnya itu ada di bagian fender dan juga bumper sebelah kiri ya. Ini yang butuh di repair body dan di repaint lagi. Velg masih kaleng ya karena ini tipe S nih. Ada tutup dopnya semua plastik dari Honda seperti ini. Headlamp masih oke, belum ada fog lampnya. Terus ke bagian belakang juga masih nat-natnya cukup presisi. Belakangnya juga belum ada wiper, tapi sudah ada spoiler bawaan dari pabrikannya. Untuk di bagian headlamp nih semuanya masih oke ya. Kita bisa lihat terus nat-natnya juga masih terkategori cukup presisi. Jadi PR terberatnya yang tadi kita lihat di bagian fender sebelah kanan dan bumpernya nih. Oke nih, akhirnya sold nih di balai lelang Universal oleh salah satu pemenang lelangnya. Ini adalah Honda Brio Satya tipe S 1200cc manual transmission tahun 2015. Masih serba B sih, eksterior B, interior B, mesin B, dan PR-nya tadi cuma di bagian fender dan bumper sebelah kiri depan. Ini di open dari Rp85.700.000 dan akhirnya sold di harga Rp86.200.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Honda Brio dari balai lelang Universal nih guys. Oke guys, lanjut Brio yang kedua. Ini juga sold yang kemarin juga kita review. Selamat nih kepada pemenangnya, masih mulus banget dan masih oke banget nih. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya tipe E automatic transmission 1200cc yang ini tahun 2017. Masih serba B semua, eksterior B, interior B, mesin B. Dan ini dari open harga Rp105.800.000 dan akhirnya sold di harga Rp111.500.000. Selamat nih kepada pemenangnya. Untuk di bagian eksteriornya memang masih oke, interior juga masih oke, termasuk di bagian joknya masih pabrikan dan masih cukup baik. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya. Kondisi ban kurang lebih 50-60%. Headlamp masih oke, fog lamp juga masih oke. Bagian belakang spoiler dan juga wiper masih oke. Ini belum ada cacat sih termasuk di bagian mesin. Jadi ini mobil ini tinggal pakai atas nama PT. Platnya D ya guys. Jadi kalau untuk masalah pajak ini masih hidup sampai bulan 7 2022. Jadi menang di pajak, menang di unit juga nih. Masih oke banget. Sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya mendapatkan Honda Brio Satya tipe E 1200cc automatic transmission tahun 2017. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B. Pernah kita review di video sebelumnya. Di open di harga Rp105.800.000 dan sold di harga Rp111.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Nah, ini yang tidak disangka-sangka juga akhirnya sold nih guys. Yaris bakpao di depan kita yang kondisi catnya ini agak kusam, cuman kita coba sedikit screening aja. Ini adalah Toyota Yaris S 1500cc automatic transmission tahun 2007. Dengan eksteriornya menurut gua kurang, interiornya C, mesin terkategori bagus nih guys. Dia open di harga Rp67.600.000 dan sold di harga Rp71.500.000. Nah, ini kalau dilihat dari kondisi ini catnya juga banyak kusamnya ya, termasuk di bagian cupnya, dan ini harus segera di repaint dan di repair. Tapi mesin masih oke nih guys. Ada beberapa baratan kasar, velg juga bukan OEM, ada beberapa penyok juga di bagian pintu depan sebelah kanan kayak gini nih. Tapi sisanya sih masih terkategori cukup, termasuk di bagian interior. Nah, kalau untuk nat-natnya paling di bagian bumper belakang yang kurang presisi, terus ada beberapa kusam di bagian lips bumpernya. Sisanya sih masih cukup oke. Jadi sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya. Ini adalah unit terakhir yang sold di balai lelang Universal pada event lelang sore ini. Ini adalah Toyota Yaris S 1500cc automatic transmission tahun 2007 ya. Dengan eksteriornya ada beberapa perbaikan, interiornya masih cukup baik, mesinnya terkategori baik. Di open di harga Rp67.600.000, sold di harga Rp71.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya nih guys. Oke guys, sekarang kita cek nih unit-unit yang masih unsold, yang siapa tahu mungkin akan dilelang lagi event lelang berikutnya dan mungkin harganya akan turun. Kita coba langsung screening aja nih guys. Nah, ini salah satunya Santa Fe guys. Di depan kita nih ada Hyundai Santa Fe 2400cc automatic transmission tahun 2013. Pajak mati di bulan 10 2021. Eksteriornya B, interior B, mesin B, dan ini eksteriornya stiker warna merah dan tapi bodinya juga warna merah ya. Dan ini di open di Rp160.200.000, masih unsold. Kondisi masih oke banget
banget nih guys, eksterior interior masih cukup baik, mesin juga masih terbilang cukup baik. Velg masih OEM, gunmetal bawaan dari Hyundai-nya. Harganya saat ini di Rp160.200.000, masih unsold di Balai Lelang Universal. Jadi kalau memang teman-teman tertarik nih, langsung aja cek Balai Lelang Universal. Dari deskripsi video ini semoga bisa menjadi informasi yang menarik nih. Dan ini semoga harganya akan turun di event lelang berikutnya. Jangan sampai ketinggalan nih guys, langsung cek Balai Lelang Universal. Ada mobil keren yang masih unsold nih. Lanjut kita ke belakangnya sedikit nih, ada Suzuki Ignis masih unsold nih guys. Ini adalah Suzuki Ignis yang GX nih guys, 1200 cc automatic transmission tahun 2017. Pajak sayang mati di bulan Oktober 2018, tapi BPKB ready atas nama perorangan. Eksterior masih B, interior B, mesin B. Di open di Rp99 juta, masih unsold nih. Nah, kita langsung cek aja event lelang berikutnya. Kalau masih dilelang harganya akan turun berapa, teman-teman pastikan di Balai Lelang Universal. Ini masih oke banget ya, headlamp, fog lamp, terus di bagian stop lamp masih oke. Sudah two tone color di bagian atasnya. Roof rail juga masih ada bawaan pabrikannya. Velg juga bawaan pabrikannya dengan kondisi ban masih 60-70%. Jadi kalau kondisinya eksterior interior masih oke, mesinnya juga masih kondisi baik nih guys. Ini kalau teman-teman tertarik nih, langsung cek di Balai Lelang Universal nih guys. Masih ada mobil unsold, salah satunya ini adalah Ignis di depan kita. Ini adalah Suzuki Ignis GX 1200 cc automatic transmission tahun 2017. Pajak yang sayang nih jadi PR di bulan 10 2018 kemarin, BPKB-nya tapi ready atas nama perorangan. Eksteriornya B, interior B, mesin B, di open di harga Rp99 juta, masih unsold. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Universal nih guys. Lanjut ke sebelahnya, pick up yang 50 jutaan juga masih unsold nih guys. Kita langsung sedikit screening aja. Di depan kita nih ada pick up Tata Super S DLS 1400 cc pick up yang sudah AC tahun 2016. Pajak mati di Desember besok 2021. BPKB-nya ready nih atas nama perorangan. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di Rp55 juta, masih unsold. Kondisinya sih sudah kita cek, ada beberapa kusam ya, dan ada beberapa baret-baret pemakaian di bagian bodi dan agak sedikit kusam dan karat nih di bagian decknya, tapi ini masih bisa di pelink coat lagi sih sebenarnya, karena ini juga pemakaian aktif. Ada beberapa penyok-penyok kecil. Headlamp sih masih oke. Terus di bagian dalamnya interiornya masih terkategori cukup nih. Kalau untuk mesin sih masih terkategori C. Sisanya ya teman-teman bisa cek sendiri. Ini langsung datang aja ke Universal nih, bisa langsung cek unitnya apakah kondisinya masih prima. Kalau gue bilang sih mesin masih oke. Hanya di bagian eksterior aja yang gue rasa nih agak kurang. Semoga aja harga event lelang berikutnya akan turun nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Tata Super S DLS 1400 cc pick up ya, manual transmission tahun 2016 dengan pajak mati di bulan Desember 2021. Eksterior C, interior C, mesin C. Ini di open saat ini di Rp55 juta dan masih unsold nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal. Oke guys, berikutnya masih unsold juga nih DFSK di depan kita. Ini adalah DFSK Glory MT ya, 560 tahun 2020 guys. Sayang nota pajak nggak ada, cuman ini kayaknya masih mati 1 tahun. Eksteriornya B, interior B, mesin B. Di open di harga Rp125 juta, masih unsold nih guys. Dengan kondisinya pernah kita review kemarin. Ini velgnya masih kaleng, sudah ditutup dengan dop plastik bawaan DFSK-nya. Kondisi ban masih 70-80%. Kusam karena debu aja, jadi dicuci poles sudah oke. Masih ada roof rail di atas tapi belum ada sunroof di bagian atas. Headlamp, fog lamp masih oke banget. Interior masih keren banget nih. Kalau gue bilang sih mewah ya dengan kondisi saat ini. Lalu untuk di bagian sisanya nih masih terkategori cukup baik. Di bagian mesin juga masih oke banget guys. Ini kalau teman-teman tertarik nih, semoga di event lelang berikutnya akan turun harga. Ini adalah DFSK Glory MT ya, 560 2020. Sayang nota pajak nggak ada. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B. Masih cukup istimewa menurut gua di lelangan. Di open di Rp125 juta dan masih unsold. Semoga di event lelang berikutnya unit ini akan turun harga lagi. Teman-teman pantengin aja di Balai Lelang Universal guys. Ada satu lagi nih unit yang masih unsold, dan ini adalah pickup. Ini adalah Suzuki Carry Pickup manual transmission 1500 cc tahun 2020, sudah AC dan sudah PS. Dengan kondisinya pajak mati di bulan 7 2021 kemarin atas nama perorangan. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di Rp80 juta. Dan ini pernah kita review. Untuk di bagian body-bodinya nih memang sudah agak sangat kusam ya. Mesinnya sih masih cukup halus kalau menurut gua. Headlamp masih oke. Ada beberapa baret-baret dan penyok-penyok pemakaian. Ada beberapa karat juga di bagian decknya. Interior sih masih C, dan ini sudah AC dan sudah power steering.
Kalau teman-teman tertarik, di sini ada pickup nih 80 jutaan. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 1500 cc manual transmission, AC dan sudah PS. Tahun 2020. Pajak mati di bulan 7 2021 kemarin atas nama perorangan. Eksterior C, interior C, mesin C. Di open di 80 juta rupiah dan masih unsold. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung cek di Balai Lelang Universal nih guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Universal pada sore hari ini, pas waktu lelang ya, hari Senin. Dan ini adalah result dari 11 unit mobil laku kurang lebih 6 yang sudah kita review, yang sudah sold dan masih unsold. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Universal. Nggak hanya mobil nih, ada juga motor-motor yang menarik di sana. Tapi hari ini gue baru nge-review tentang lelang mobilnya. Jadi next kita akan balik lagi ke unit motornya juga untuk kita review nih guys. Langsung aja follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar nggak ketinggalan informasi harian dari Dozo21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.